Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainin Jariah SSMP. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, berhome base di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di program studi Administrasi Publik. Dan NIDN saya 1123109401, NUPTK 53572673230253. Menjalankan Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah melakukan proses pengajaran, di mana pada pengajaran kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah wajib program studi, yaitu Dinamika Pembangunan Daerah. Untuk penilaian salah satunya sebagai syarat untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang biasa kita kenal dengan PDD UKT PT. Adapun komponen penting dalam proses pembelajaran salah satunya adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ini merupakan salah satu bentuk untuk mengukur bagaimana proses pembelajaran tersebut. Di mana delivery itu saya selaku dosen memberikan dan menyampaikan informasi kepada mahasiswa melalui konsep-konsep yang disampaikan kepada mahasiswa tersebut, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses interaksi dan asesmen. Pada tahapan delivery nantinya akan dilaksanakan penyampaian informasi, sharing knowledge kepada para mahasiswa, yang kemudian di dalam menindaklanjuti hal tersebut seperti yang telah disampaikan akan dilaksanakan interaksi, di mana nanti dalam proses diskusi itu bisa antar mahasiswa dengan dosen, yang kemudian pada tahapan akhir akan dilakukan asesmen. Seperti peraturan terbaru, asesmen itu terdiri dari 6 komponen utama, yakni partisipasi mahasiswa itu dilihat sebesar 20%, kemudian hasil proyek yang dilakukan sebesar 10%, tugas 10%, kuis sebesar 10%, UTS 20%, kemudian UAS 30%. Nah, di dalam mata kuliah itu sendiri, di mana dinamika pembangunan daerah, nantinya kita harapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis serta dinamika pembangunan daerah, kedudukan strategis pembangunan, hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah. Yang ini nanti akan memberikan gambaran bagaimana kekuatan local wisdom yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu, maka melalui video ini akan kami sampaikan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu kembali kita di kesempatan pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, kita sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, silahkan salah satu dari kawan-kawan untuk maju, untuk memimpin doa kita agar proses perkuliahan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Mohon silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai.
Oke, baik, terima kasih. Kawan-kawan, hari ini kita akan memasuki materi ke-9 kita, di mana di dalam rencana strategis yang ada di daerah itu ditentukan menjadi salah satu dokumen yang harus ada begitu ya ketika kita berbicara dokumen-dokumen yang ada di proses pembangunan. Salah satunya adalah rencana strategis daerah. Mengapa harus membahas ini? Karena bagian daripada administrasi pembangunan itu salah satunya adalah bentuk dokumen yang harusnya ada dipenuhi begitu untuk kebutuhan pemenuhan selanjutnya begitu ya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, rencana strategis daerah sendiri secara pengertiannya begitu ya, banyak sekali para pakar menyampaikan terkait beberapa pengertian ini. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang kemudian menentukan strategi atau arahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mengapa hal ini harus direncanakan terlebih dahulu? Mengingat sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas begitu ya terkait potensi-potensi daerah yang ada, di mana sumber daya alam kita terutama khususnya di Kalimantan Tengah ini sangat potensial sekali. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dalam proses pengelolaannya kita sangat terbatas, sumber daya manusia kita sangat terbatas sekali. Sehingga apa? Sehingga perlu untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya begitu ya, agar bisa proses pembangunan itu berjalan secara menyeluruh dan bagus begitu. Nah, hal ini mengingat banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam proses pengolahan negara begitu ya, kemudian pengelolaan daerah khususnya, di mana perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu sehingga dalam proses pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, kalau kita melihat dan merujuk pada pengertian Renstra sendiri, maka ini menjadi salah satu acuan di mana pada prosesnya nanti ketika pelaksanaan kita punya rambu-rambu begitu. Sehingga rencana strategis itu merupakan salah satu bentuk perencanaan yang akan memberikan arahan kepada para pelaksana begitu ya. Nah, kemudian selain pengertian tadi, rencana strategis yang dilakukan baik di pusat begitu ya, kemudian di daerah. Nah, kemudian di daerah sendiri itu biasanya diwujudkan dengan apa? Dengan adanya SOPD. SOPD itu apa? Ada yang masih ingat? SOPD merupakan satuan organisasi pelaksana daerah. Nah, di mana pada prosesnya SOPD ini adalah dinas-dinas yang menjalankan. Misalnya pada peningkatan sumber daya manusia berarti akan dibidangi oleh dinas pendidikan begitu ya, karena yang meningkatkan sumber daya manusia salah satunya pada kualitasnya adalah pada bidang pendidikan. Saat ini kita tidak lagi berupa SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi sudah banyak penggabungan begitu ya. Jadi ada beberapa perangkat kerja daerah itu yang kemudian digabungkan menjadi organisasi. Contoh misalnya dulu saat pembentukan awal begitu ya, pemerintah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan itu berpisah dengan yang membidangi kepemudaan dan yang membidangi olahraga. Saat ini kan sudah digabungkan begitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan kerja yang itu disebut dengan organisasi. Maka SOPD ini adalah bentuk organisasi yang mewadahi untuk mencapai tujuan-tujuan dari proses pembangunan daerah. Nah, rencana strategis SOPD itu adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi,
ada turunan begitu ya. Di proses pembangunan itu ada proses pembangunan jangka panjang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana pada proses jangka panjang ada rencana pembangunan jangka panjang yang kemudian kita singkat jadi RPJP gitu ya. Nah, kemudian pada proses itu direncanakan 20 tahun proses apa yang akan dicapai begitu, goals apa yang akan dicapai oleh daerah ke 20 tahun ke depan. Sehingga untuk mencapai itu kan sangat sulit sekali ya memprediksikan 20 tahun ke depan ada masalah apa nih begitu. Misalnya seperti beberapa waktu yang lalu itu kan kita mengalami COVID. Nah, pada masa COVID itu kan tidak pernah terencanakan di rencana pembangunannya begitu. Tapi harus diatasin tidak? Kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, harus diatasin tidak? Harus begitu ya. Sehingga apa? Sehingga disusunlah rencana-rencana strategis dan rencana kerja nantinya per setiap tahun tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terprediksi di awal begitu. Sehingga apa? Sehingga goals yang ditentukan pada rencana strategis itu tetap bisa berjalan sampai dengan pada goalsnya yang ditetapkan di awal begitu. Nah, kemudian tujuan dari Renstra sendiri itu adalah dengan menghubungkan tugas dan fungsi dari SOPD dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Jadi pemerintah begitu ya, para penyusun rencana strategis itu biasanya mereka memprediksikan 5 tahun ke depan kita akan mencapai apa begitu. Kalau Indonesia saat ini kita sudah merencanakan pada tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas begitu ya, sehingga untuk mencapai ke arah sana indikator apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, karena harus mencapai goals itu, maka disusunlah rencana-rencana strategis. Salah satunya adalah pengurangan angka stunting begitu ya. Lewat apa? Lewat program pemerintah dengan bantuan makan bergizi begitu. Nah, itu salah satu bentuk perencanaan yang dilakukan, yang disusun kemudian dalam proses pembangunan yang kita lakukan. Kemudian cara membuat Renstra itu bagaimana sih? Kita lihat ya. Jadi dalam pembuatan rencana strategis sebagai salah satu unsur perangkat daerah, tadi ya SKPD atau SOPD itu berkewajiban begitu untuk menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan jabaran dari RPJMD yang seperti saya sampaikan bahwa selain jangka panjang ada jangka menengah daerah. Nah, untuk jangka menengah daerah itu biasa ditentukan oleh pemerintah paling tinggi pada proses pengelolaan administrasi daerah, yaitu kepala daerah begitu ya. Kepala daerah kemudian dibantu oleh perangkat daerah ataupun organisasi daerah tadi. Sehingga apa? Sehingga dari hal tersebut maka SKPD itu berkewajiban untuk menyusun renstranya sesuai dengan tadi visi misi dari setiap SOPD itu sendiri. Karena beda-beda begitu ya tupoksinya. Dinas pendidikan dan dinas sosial pasti memiliki tujuan yang berbeda, sasaran yang berbeda, sehingga ini juga merupakan salah satu bentuk begitu penjabaran dari apa yang harus dilakukan oleh SKPD atau SOPD tersebut. Nah, kemudian Renstra sendiri itu berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun begitu. Jadi susunannya di dalam dokumen perencanaan seperti yang sudah disampaikan tadi ada beberapa indikator begitu ya, sehingga pada proses tersebut kita bisa melihat kira-kira selama 5 tahun target sasaran dari SKPD itu apa saja sih begitu. Kemudian dalam pelaksanaannya Renstra tersebut
akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen kerja, namanya rencana kerja. Ini yang membuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun begitu. Jadi setiap 1 tahun sekali itu akan disusun anggaran begitu ya. Biasa di awal tahun begitu kita akan susun anggaran dulu untuk kegiatan selama 1 tahun ke depan. Sehingga nanti di akhir capaian program dan kegiatan tersebut itu wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholdernya. Siapa sih stakeholdernya? Selain selain pemerintah pusat begitu ya yang ada di atasnya, kemudian juga ada pihak-pihak tertentu. Selain itu juga yang menjadi stakeholdernya adalah masyarakat begitu ya, sebagai kontrol tertingginya. Kemudian itu dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau sering kita kenal dengan LAKIP gitu ya. Lalu kemudian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban. Ini cara untuk membuat rencana strategis. Lalu kemudian kawan-kawan bisa melihat alur perencanaan pembangunan daerah gitu ya. Seperti yang kawan-kawan lihat tadi, saya sudah sampaikan di awal bahwa rencana strategis itu dia hadir ketika adanya rencana awal, yaitu rencana pembangunan jangka panjang terlebih dahulu yang disusun selama 20 tahun, baik secara nasional maupun daerah begitu ya. Lalu kemudian 20 tahun itu jangka yang cukup panjang, sehingga permasalahan-permasalahan di setiap tahunnya itu banyak hal-hal yang kemungkinan terjadi begitu. Nah, pada 20 tahun ini disusunlah RPJP yang tadi kita alur dari ini ya, dari pembangunan jangka panjang itu. Kemudian itu sebagai pedoman yang diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah, yang mana kita sebut dengan RPJM baik nasional kemudian daerah begitu. Nah, ini biasa digunakan oleh para pemimpin yang ada di jajaran daerah begitu ya, bisa gubernur, bisa bupati begitu. Kalau di tingkat kabupaten kota nanti bisa digunakan oleh acuan sebagai pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh bupati atau wali kota begitu. Untuk yang membantu di bawahnya tadi ada SOPD atau SKPD begitu ya. Itu kemudian berupa rencana strategis, yang mana rencana strategis SKPD atau SOPD ini merupakan turunan daripada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini kemudian RPJM nasional itu dia dijabarkan menjadi rencana kerja pemerintah pusat. Karena kita adalah kawasan kesatuan begitu ya, negara kesatuan, yang artinya apa? Seluruh kebijakan itu disusun secara nasional terlebih dahulu. Akan tetapi ketika adanya amanat undang-undang begitu ya untuk menjalankan proses pemerintahan di daerah, maka daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur, kemudian mengelola begitu ya potensi dan masalah-masalah yang ada di daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan juga untuk menyusun begitu ya, kira-kira rencana apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Mengingat setiap daerah ya, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu permasalahannya sangat berbeda. Kalau misalnya di Pulau Jawa begitu dengan di Pulau Kalimantan, itu pasti memiliki potensi daerah yang berbeda, tetapi juga memiliki masalah yang berbeda begitu ya, mengingat letak geografis kita, kemudian mengingat luasan wilayah begitu ya. Kalau Kalimantan dibandingkan dengan Pulau Jawa, mungkin sepersekiannya saja begitu kawasan Pulau Jawa, tetapi kepadatan penduduknya di sana sangat luar biasa begitu ya. Sehingga apa? Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap daerah itu
punya permasalahan masing-masing. Oleh sebab itu, maka pada proses penyusunan rencana pembangunan itu dia dibagi-bagi kewenangannya. Jadi pembagian kewenangan gitu ya, ada pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah. Nah, lalu kemudian pada rencana kerja pemerintah daerah sendiri itu diturunkan kembali oleh para instansi-instansi pemerintahan yang ada di daerah, yaitu baik SKPD maupun SOPD yang disusun sepanjang 1 tahun anggaran begitu ya. Jadi di awal tahun biasanya kita menyusun rencana anggaran untuk proses pembangunan begitu. Nah, kemudian ini menjadi pedoman begitu ya dalam proses penyusunan rencana anggaran perbelanjaan bagi daerah begitu ya. Ini salah satu alur yang menjadi proses perencanaan pembangunan di daerah menurut undang-undang begitu ya. Lalu kemudian ada maksud dan tujuan tadi ya. Maksudnya ngapain sih harus adanya Renstra begitu sebagai panduan dasar tentunya dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di SKPD maupun di SOPD begitu dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Jadi ini maksud utamanya ya. Kemudian sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Makanya tadi kita bahas ada peraturan perundang-undangan tentang ASN begitu ya. Kemudian ada sebagai alat bantu begitu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program yang telah dan akan dilakukan begitu secara terukur tentunya. Lalu kemudian tadi ada tahapan tujuan ya, yang mana tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personilnya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Lalu kemudian tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran begitu ya dalam proses pencapaian daripada kinerja yang dilakukan oleh pihak-pihak organisasi dalam proses evaluasinya nanti. Jadi tahapannya ketika tahapan perencanaan, kemudian pengimplementasian tentu harus ada tahapan evaluasi di akhir. Nah, evaluasi ini sendiri nanti akan digunakan sebagai dasar untuk proses perencanaan selanjutnya. Bagian mana sih pada pelaksanaan kita itu yang gagal gitu ya? Perencanaannya sudah dianggarkan untuk misalnya pembangunan jembatan, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan pembangunan jembatannya karena banyak hal gitu ya. Misalnya masyarakatnya tidak mau memberikan lahannya, itu kan menjadi konflik biasanya. Sehingga apa? Sehingga dilakukanlah kemudian evaluasi apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses pencapaian dari yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, mungkin demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, untuk bertanya silahkan. Oke, silahkan. Saya dari saya tanya, dalam proses penyusunan Renstra ini kan ada 5 lapas. Betul. 1 tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Oke. Bagaimana menentukan hal tersebut jika kita kaitkan dengan potensi dan kearifan lokalnya, khususnya Kalimantan Tengah. Oke, baik. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Untuk hal tersebut tentu seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa ada pengukuran potensi ya, baik itu potensi
wilayahnya, potensi sumber dayanya, kemudian potensi yang ada di masyarakatnya begitu. Sehingga ini menjadi salah satu bentuk pembeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi ini menjadi salah satu bentuk pertimbangan ya di dalam analisis SWOT tadi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam melakukan analisa pembangunan itu tentu ada penggunaan analisis SWOT namanya. Di mana pada analisis SWOT itu sendiri, ini kemudian ditentukan kira-kira daerah ini tuh punya potensi apa ya sebagai kekuatannya, apa ya yang dimiliki oleh daerah ini begitu, sehingga membedakan antara satu daerah dan daerah lainnya. Lalu kemudian apa sih kira-kira kelemahannya, apa sih kekurangannya, lalu kemudian apa sih faktor yang menjadi kekuatan begitu, apa yang kemudian menjadi hambatan yang menjadi permasalahan di daerah itu. Nah, ini yang kemudian pada tahapan identifikasi kondisi umum dan analisis potensi dan permasalahan itu digunakanlah analisis SWOT untuk melihat secara utuh begitu ya, kemampuan, kemudian potensi yang ada, kelemahan, dan tentunya hambatan yang kemungkinan terjadi, karena setiap wilayah itu kan dia punya atensi yang sangat berbeda begitu. Dari suku misalnya begitu ya, itu sangat mempengaruhi terhadap pola kehidupan, kemudian kebiasaan-kebiasaan begitu ya, itu sangat mempengaruhi dari kebiasaan-kebiasaan antar wilayah, sehingga ini juga menjadi ciri khas begitu. Nah, dalam proses penyusunan rencana strategis ini juga perlu dilakukan penganalisaan terhadap kondisi-kondisi tersebut, karena setiap wilayah, setiap daerah tentunya memiliki tantangan yang berbeda, memiliki potensi yang sangat berbeda begitu. Sehingga dalam proses 8 langkah yang saya sampaikan tadi pada penyusunan rencana strategis pada tahapan kedua itu relate sekali sama yang ditanyakan tadi, bahwa perlu adanya identifikasi kondisi umum dan analisis potensi serta permasalahan yang mungkin terjadi di daerah tersebut begitu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kawan-kawan mahasiswa untuk membentuk kelompok dalam proses pembahasan rencana strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sampai dengan 2026. Di dalam kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Silahkan ditentukan untuk anggotanya masing-masing. Oke, mungkin barangkali itu ya kawan-kawan semua untuk pertemuan kita hari ini. Karena tadi di awal kita buka dengan berdoa, mungkin boleh salah satu silahkan kembali untuk memimpin doa menutup kegiatan kita pada perkuliahan kita hari ini. Silahkan. Teman-teman, dengan ini mata pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita menutup mata kuliah kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa bersama. Oke, baik, karena sudah ditutup dengan doa, maka saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.